Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada katrol, bebannya ada massa 1, misalnya ini adalah massa satunya adalah di sini massa 1 4 kilo dan ada punya koefisien gesek kinetis 0,3 dan di sini baloknya adalah massa 2. Massa 2-nya adalah 6 kilo. Nah, sistem bergerak ke kiri. Ini nih gaya tariknya F ya. Bergerak ke kiri dengan percepatan, berarti A-nya udah tahu, percepatannya udah tahu 0,5 atau setengah meter per second kuadrat. Jika gaya tarik F ini akan sebesar berapa jika gravitasinya atau G-nya 10 meter per second kuadrat. Oke, yang berarti pertanyaannya adalah yang ditanya itu adalah gaya tarik. Gaya tarik itu adalah F yang di sini ya. Sekarang kalau kita mau analisa, jadi kalau gaya tarik ke kiri berarti F. Ini kita pakai rumus kedua Newton, di mana sigma F sama dengan massa dikali massa total dikali percepatannya, di mana sigma F itu adalah gaya-gaya yang bekerja. Contohnya kalau misalnya F atau gaya tariknya ke kiri, kita lambangkan ke positif, berarti di sini gaya di M2 punya berat yang berarah ke bawah ya. Ini W, ini kita lambangin W 2 karena di sini massa 2. Lalu di massa 1 dengan massa 4 kilo dia memiliki gaya gesek. Karena apa? Karena permukaannya kasar ya, karena permukaannya kasar dia punya gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gaya tarik, berarti ke kanan ya. Oke, berarti gaya-gaya yang bekerja ini misalnya gaya gesek F1, F gesek. Nah, di sini kita lihat bahwa gaya tarik arahnya ke kiri F dikurang gaya gesek yang arahnya berlawanan FG dikurang dengan gaya berat kedua yang arahnya juga ke kanan atau ke bawah. Kalau di sini dilihat berarti di sini positif, berarti sini akan negatif, di sini akan negatif. Karena apa? Karena arahnya akan berlawanan. W2 sama dengan, sama dengan ini adalah massa total. Massa total adalah massa balok 1 dan massa balok 2 ya. Ini MT aja ya, massa total dikali dengan percepatan atau A. Massa totalnya berarti massa 1 ditambah massa 2 ya, dikali dengan percepatan atau A. Nah, gaya tariknya ini yang kita cari, sama dikurang gaya gesek. Gaya geseknya kita belum tahu berapa. Sekarang kita analisa di gaya gesek. M1 masanya adalah 4 kilo. Nah, dia punya berat ya, punya gaya berat, disebut juga W di sini nih, arahnya ke bawah. W itu W1 sama dengan massa dikali gravitasi. Massa satunya 4, gravitasi 10, berarti 4 dikali 10. Jadi W1 adalah 40 Newton satuannya. Nah, karena W1 dengan gaya normal arahnya berlawanan, ini kan N ya, ini N-nya, di sini W1 ke bawah. W1 ke bawah berarti W1 dikurang N sama dengan 0. Berarti otomatis gaya normalnya adalah 40. Kenapa? Karena berlawanan dengan gaya berat di 1, dimana W1 40 berarti N-nya juga akan 40. Gaya normalnya pasti akan 40 ya, 40 Newton. Kenapa? Karena gaya gesek sama dengan gaya normal dikali koefisien gesek di sini. Gaya normal dikali koefisien gesek kinetisnya. Di mana gaya normalnya tadi 40, berarti 40-nya di sini 40 dikali 0,3 dikali 0,3 sama dengan 40 kali 0,3, ini sama ini dicoret jadi 12 Newton. Kita dapat gaya geseknya adalah 12 Newton. Berarti di sini kita masukkan 12 Newton. Nah, W2 berapa? W2 itu rumusnya kan massa dikali gravitasi. Massa di 2 dikali gravitasi. Massa di 2 6, gravitasinya 10. 6 dikali 10, jadi jawabnya 60 Newton. Berarti di sini kita masukin berat 2 adalah 60 Newton. Sama dengan massa 1 tambah massa 2. Massa satunya 4, massa 2-nya 6. Kalau ditambah 4 tambah 6 adalah 10. Dikali dengan percepatan. Percepatannya udah dapat, yaitu 0,5. Berarti dikali di sini 0,5.
Oke, sekarang F dikurang minus 12 dikurang 60 jadi minus 72 sama dengan 10 dikali 0,5 jadinya 5. Berarti F sama dengan ini pindah 5 ditambah 72 gitu. 5 ditambah 72 hasilnya adalah 77 Newton gitu. Jadi gaya tariknya adalah 77 Newton. Berarti jawabannya yang A gitu ya.